Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan kegiatan belajar kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya, tentang paragraf dan jenis-jenis paragraf. Oke, sebelumnya agar videonya tidak buram atau biar jelas ya, tidak buram, silakan diikuti. Nah, ini ada titik 3 ya, titik 3 diklik, kemudian terus klik juga kualitas, terus klik lagi lanjutan, kemudian pilih yang 720p atau 480p biar videonya tidak buram, biar tulisannya juga kelihatan ya, jelas. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya paragraf. Nah, apa itu paragraf? Bisa dibaca juga ya. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Ya, sekali lagi, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Nah, ini contohnya nih. Nah, ada paragraf 1 yang kakek Rahman dan nenek Sainah berkunjung ke rumah Salaman di Depok. Nah, ini paragraf 1. Kemudian paragraf 2-nya, mereka menggunakan tradisi budaya daerah masing-masing dan seterusnya. Silakan diperhatikan ya contoh paragrafnya. Ada paragraf 1 dan ada paragraf 2. Ya, selanjutnya, nah, pengelompokan jenis paragraf atau klasifikasi jenis paragraf ya. Ada 2. Yang pertama, pengelompokan jenis paragraf atau klasifikasi jenis paragraf itu, yang pertama berdasarkan letak gagasan utamanya, dan yang kedua berdasarkan letak tujuannya. Nah, oke, kita ke pengelompokan jenis paragraf yang pertama, yaitu yang berdasarkan letak gagasan utamanya. Nah, ini ada tiga jenis ya. Yang pertama, paragraf deduktif. Gagasan utama berada di bagian awal paragraf. Nah, sebelumnya kita juga telah belajar ya tentang kalimat utama. Nah, kalau kalimat utamanya atau gagasan utamanya ada di awal, nah ini di awal paragraf. Nah, itu juga termasuk paragraf deduktif. Kemudian paragraf induktif, gagasan utama berada di bagian akhir paragraf. Nah, jika kita menemukan gagasan utama berada di bagian akhir paragraf atau kalimat utamanya ada di bagian akhir paragraf, nah ini maksudnya paragraf induktif. Dan terakhir ada paragraf campuran, yaitu gabungan gagasan utama yang berada di bagian awal dan bagian akhir paragraf. Nah, ini adalah yang berdasarkan letak gagasan utamanya. Nah, selanjutnya berdasarkan letak tujuannya. Nah, berdasarkan letak tujuannya ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama paragraf narasi. Nah, paragraf narasi. Ya, paragraf narasi itu isi dari jenis paragraf narasi ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis ya. Contohnya, di pagi hari yang cerah, Adiba pergi ke hutan bersama kakeknya untuk mencari kayu bakar. Tak terasa mereka telah tiba di hutan yang lebat.
Zahra mendengar suara-suara yang nyaring. Namun ia ketakutan karena ini pengalaman pertamanya mencari kayu bakar di hutan. Nah, ini adalah paragraf narasi contohnya. Kemudian yang kedua adalah paragraf deskriptif ya. Nah, paragraf ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan hal yang dijelaskan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat dan mendengar objek yang dijelaskan tersebut ya. Ya, jadi pembaca bisa membayangkan juga hal apa yang dijelaskan di teks tersebut atau paragraf tersebut. Contohnya ini, Sofia mengenakan gamis berwarna coklat. Nah, terbayangkan bagaimana Sofia mengenakan gamis berwarna coklat, betapa sesuai dengan warna kerudung panjangnya ya, sesuai. Terus gamis dan kerudungnya sangat membuatnya terlihat lebih anggun. Sikap Sofia yang juga sungguh mencerminkan sikap seorang muslimah. Nah, ini contoh dari paragraf deskriptif. Oke, selanjutnya ketiga, paragraf eksposisi ya. Nah, paragraf eksposisi ini jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Contoh ya, fakta. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Selanjutnya paragraf argumentasi. Ya, paragraf argumentasi bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya. Nah, bukan hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahannya dalam isi paragraf tersebut, tapi memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis juga ya. Jadi bertujuan memberikan pandangan sang penulis kepada para pembaca. Contohnya, kedisiplinan lalu lintas masyarakat di Jakarta cenderung menurun. Hal ini terbukti pada bertambahnya jumlah pelanggaran-pelanggaran yang tercatat di kepolisian. Selain itu, jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan pun juga semakin meningkat. Nah, itu adalah contoh dari paragraf argumentasi. Oke, dan yang terakhir adalah paragraf persuasi ya. Paragraf ini berisi pendapat penulis yang isinya bertujuan memengaruhi pembaca. Nah, namun ini cenderung mengandung kata-kata ajakan atau imbauan seperti ayo dan mari. Contohnya, ilmu merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dari lahir hingga wafat. Hal ini dikarenakan dengan berilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini ada kesalahan ketik ya, harusnya hal ini dikarenakan dengan berilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, maksudnya seperti itu. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, paling itu saja untuk penjelasan dari paragraf dan jenis-jenis paragraf ya. Silakan dibaca ulang lagi jika masih ada yang belum mengerti. Oke, untuk selanjutnya kita ke pertanyaan ya, latihan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan paragraf? Nah, tadi sudah dijelaskan ya apa itu paragraf.
Kemudian sebutkan 2 klasifikasi atau pengelompokan jenis paragraf ya. Tadi ada 2 ya pengelompokan jenis paragraf. Kemudian sebutkan 3 jenis paragraf menurut letak gagasannya. Ya tadi ada 3 ya, 3 jenis menurut letak gagasannya. Kemudian sebutkan jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan dan isinya. Yang tadi ya ada 5 jenis. 5 jenis paragraf. Kemudian yang terakhir, buatlah satu paragraf berjenis narasi berdasarkan kisahmu dan keluargamu. Ya, paling itu saja yang bisa Pak Wildan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.